Selamat siang adik-adik. Tiba saatnya kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Cici undang semuanya untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bersihkan motivasi kami untuk memuji serta mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian. Aku sedang berjalan dengan Tuhan. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar berpenuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar mulia penuh di hatiku. Sekali lagi, aku sedang berjalan. Aku
mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau memberikan persembahan, kalian bisa minta tolong kepada orang tua atau saudara, bisa ditransfer melalui BCA atau OVO yang tertera di layar ini. Mari kita angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Memberitahu pengumuman yang penting, kalian dengerin baik-baik ya. Jangan lupa setiap hari Kamis kita ada persekutuan anak. Nanti kalian bisa akses di YouTube setelah Cici Kokonya memberitahu linknya lewat grup dari orang tua. Nah, lalu pengumuman yang kedua, sebentar lagi kita akan merayakan bulan reformasi, dan ini adalah salah satu bapak reformator namanya Ludwig Ingwer Nommensen. Nah, adik-adik kalau ingin tahu kisahnya dia, adik-adik harus nonton YouTube melalui ibadah kita nanti di tanggal 18 Oktober. Sekarang tiba saatnya kita mau mulai ibadah. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Why Have You Chosen Me? nama Engkau. Sebentar lagi kami ingin mendengar sabda Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami, pikiran kami untuk boleh menerima firman-Mu dan menjadi pelaku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan baik semuanya ya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh bersama-sama belajar tentang satu tokoh yang akan kami dengarkan. Bagaimana tokoh ini mengabarkan Injil dimanapun dia berada sampai dengan Indonesia. Pimpinlah kami ya Tuhan, persiapkan kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik, dan kami juga boleh mengerti firman Tuhan tersebut. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, di bulan Oktober ini kita akan bersama-sama belajar mengenai tokoh-tokoh misionaris. Tokoh misionaris itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan tulus, dengan sepenuh hatinya, mengabarkan Injil kemanapun mereka berada, sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah yang ada jauh di sana. Itu adalah misionaris, siap mengorbankan dirinya untuk pelayanan Tuhan. Dan kalau minggu kemarin kita sudah mendengarkan tokoh yang berbeda, hari ini kita juga mau mendengarkan seorang tokoh yang bernama Joseph Camp. Nah adik-adik, coba adik-adik lihat gambarnya di depan. Kalau dilihat dari mukanya ini, kiri kanan depan belakang, ini kayaknya bukan orang dari Indonesia ya kalau dilihat-lihat ya. Ya, beliau bukan orang Indonesia. Joseph Camp ini berasal dari Belanda. Terus kok orang Belanda bisa mengajarkan Injil, menceritakan firman Tuhan di Indonesia ya? Emang di sini pada bisa bahasa Belanda? Emang adik-adik di rumah bisa bahasa Belanda? Ada yang bisa bahasa Belanda? Korean aja nggak bisa. Koreanya cuma bisa bahasa K, kalau nggak bahasa Inggris. Ini dia orang Belanda. Bagaimana caranya bisa mengabarkan Injil ke orang Indonesia yang ada di daerah Maluku sana? Penasaran? Penasaran pastinya. Begini ceritanya. Joseph Camp terlahir sebagai orang berkeluarga negaraan Belanda. Dia lahir pada tahun 1769. Wah, sekitar 300 tahun lalu ya. Sudah cukup lama ya. Korean pun belum lahir pada saat itu. Nah, Joseph Camp ini lahir di sebuah keluarga yang orang tuanya itu bekerja sebagai pemangkas rambut atau tukang cukur rambut. Dan juga yang buat wig, tahu wig? Rambut palsu. Dan juga satu lagi sebagai penjual kulit. Nah, papanya Joseph Camp yang bernama Jos Camp, dia adalah seorang pedagang yang hebat. Dan keluarga mereka, keluarga Joseph Camp ini adalah keluarga yang taat, keluarga yang rajin beribadah kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu Joseph Camp itu waktu masih kecil, waktu sekitar masih SMP, dia tidak melanjutkan studi atau sekolahnya. Dia membantu ayahnya di perdagangan kulit. Karena pada waktu itu dia membantu ayahnya fokus di dalam perdagangan kulit, lalu dia fokus ke sebuah gereja atau lembaga. Pada saat itu dia semakin mengenal firman Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan. Di dalam hatinya dia ingin menjadi pekabar Injil atau penginjil, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah dengar, belum percaya mengenai kabar keselamatan, agar semakin banyak orang lagi boleh mengenal akan keselamatan. Tetapi Joseph Camp memendam semua itu di dalam hatinya dulu. Karena ayahnya ingin Joseph Camp nanti kelak kalau sudah besar melanjutkan bisnis ayahnya, melanjutkan perdagangan kulit itu. Karena pokoknya Joseph Camp yang bernama Samuel Camp sudah menjadi pekabar Injil atau pendeta. Nah, ayahnya mau si Joseph Camp ini bisnis aja, usaha aja, lanjutin usaha papanya, yaitu berdagang kulit. Tetapi pada tahun 1802 ayah dan ibu Joseph Camp meninggal dunia. Dan
bisnisnya itu yang perdagangan kulit semakin hari semakin merosot dan lama-lama tutup. Lalu Joseph Kam mulai bekerja pada Mahkamah Nasional sebagai pesuruh. Dan 2 tahun kemudian pada tahun 1804 Joseph Kam menikah dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak. Nah, pas melahirkan, istri Joseph Kam meninggal dunia. Dan beberapa bulan kemudian anaknya pun ikut meninggal dunia. Sedih nggak Joseph Kam? Sedih ya pastinya ya. Biasa kalau kalian sedih, kalian ngapain sih adik-adik yang di rumah? Nangis, marah, berdiam diri. Apalagi, biasa kalau kalian sedih ngapain? Ngambek bisa juga. Nggak mau makan, nggak mau ngomong. Itu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Tetapi Joseph Kam tidak melakukan hal itu. Dia mengingat kembali dan dia mempersiapkan tekadnya yang bulat. Dia ingat, dia ingin menjadi pekabar Injil, memberikan firman Tuhan kepada orang banyak agar semakin banyak orang lagi boleh mendengarkan mengenai kabar keselamatan. Lalu setelah itu Joseph Kam mulai deh belajar. Kalau kita lihat di sini ada perjalanan Joseph Kam. Dia disebut sebagai Rasul Maluku karena dia nanti akan menginjili di wilayah Maluku. Kalau kita lihat nih pada tahun 1807 Joseph Kam mulai mendaftarkan diri sebagai calon penginjil, baru calon ya, ke NZG, di mana di sana Joseph Kam akan dilatih. Sebelum kita bisa menceritakan kepada orang banyak, kita harus sebelumnya mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu, baru kita bisa menceritakan kepada orang banyak. Itu yang dilakukan oleh Joseph Kam, memperdalam firman Tuhannya, lebih banyak mendengar dan menggali firman Tuhan. Lalu pada tahun 1811, Joseph Kam telah menyelesaikan pembelajarannya di NZG. Lalu setelah itu dia mau mengabarkan Injil. Tetapi pada saat itu, kalau kita tahu, kita sama-sama belajar sejarah, pada waktu itu kan terjadi perang dunia. Bagaimana waktu itu Perancis sedang perang melawan Inggris. Dan Belanda itu jadinya satelitnya Perancis, jadi sekutunya Perancis. Jadi mereka sedang perang. Jadi agak sulit untuk pergi mengabarkan Injil. Lalu Joseph Kam disusun rencana oleh orang-orang bagaimana dia dikirim pada tahun 1812 ke London untuk menjalani pendidikan lebih dalam lagi mengenai persiapan dia untuk menjadi misionaris mengabarkan Injil kepada orang-orang banyak. Lalu di masanya dia belajar, dia dites, lalu dia sudah mulai siap untuk menceritakan firman Tuhan. Maka pada tahun 1813 Joseph Kam ditabiskan atau disahkan menjadi seorang pendeta. Joseph Kam sudah siap mengabarkan Injil, sudah boleh membaptis orang, sudah boleh melakukan perjamuan kudus. Lalu Joseph Kam mulai diutus pergi pada tahun depannya, yaitu pada tahun 1814 untuk pergi menuju Maluku di Ambon sana. Sambil nunggu kapalnya nih yang mau menuju ke Maluku, dia singgah dulu ke daerah Batavia atau di daerah Indonesia. Dia pergi ke Surabaya. Di Surabaya dia masuk ke sebuah gereja, dia mengabarkan Injil di sana dan membentuk suatu komunitas kecil. Bagaimana komunitas itu di dalamnya orang-orang diajarkan oleh Joseph Kam memperdalam mengenai firman Tuhan dan menjadi komunitas yang di dalamnya akan dilahirkan orang-orang yang akan mengabarkan Injil kepada orang-orang banyak. Lalu setelah dari Surabaya, barulah Joseph Kam melanjutkan perjalanannya lagi menuju daerah Ambon pada tahun 1815. Waktu sampai di Ambon atau di Maluku sana, ia memulai pekerjaannya mengenai menghidupkan kembali tentang kekristenan. Karena waktu itu di Ambon kan waktu itu kan dijajah oleh orang Inggris.
pada waktu itu juga misionaris dari Inggris juga datang masuk mengabarkan Injil ke daerah itu. Jadi mereka sudah menerima firman Tuhan, sudah pernah mendengar. Tetapi waktu orang-orang Inggris pulang, terus orang-orang di sana bagaimana? Terlantar dong. Tidak ada yang mengajarkan lebih lanjut, tidak ada yang memperdalamnya. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Joseph Kam untuk datang ke Ambon, untuk menceritakan kembali firman Tuhan, untuk memperkuat mereka, untuk mengasah ilmu mereka dan memperdalam mereka mengenai firman Tuhan itu. Dan semakin hari Joseph Kam semakin semangat. Emang kenapa semangat Korean? Karena perjalanannya tidak mudah. Dia harus naik turun gunung, pergi sana sini. Ada pertikaian, ada yang berantem, ada cekcok ini itu. Dia harus menenangkan mereka, harus tolong ini, tolong ini itu, terus pergi ke sini, pergi ke situ, menceritakan firman ke sini, ke situ. Itu adalah perjuangan yang sungguh berat. Tetapi Joseph Kam tetap bersemangat bersama teman-temannya, bersama tim dia. Dia melanjutkan perjalanannya untuk mengabarkan Injil. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat peta di sini nih. Nah, ini kan adalah peta wilayah Indonesia. Kita ada di mana sih adik-adik? Coba lihat. Kita itu ada di bawah sini nih. Nah, di sini ada Jakarta. Dan kalau kita dengar firman Tuhan tadi, Joseph Kam kemana? Maluku. Di manakah Maluku itu kalau lihat dari peta? Coba adik-adik lihat dulu, di mana ya Maluku ya? Ya, Maluku ada di daerah sekitar sini. Nah, Joseph Kam mengabarkan Injil di wilayah ini. Coba kita di zoom out, kita perjelas lagi ya. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang didatangi oleh Joseph Kam untuk mengabarkan Injil. Wilayahnya tuh ada di mana aja sih Korean? Ada di Haruku, lalu ada di Seram Selatan, lalu ada di Saparua. Di wilayah ini, dan masih banyak lagi daerah Maluku yang didatangi oleh Joseph Kam untuk mengabarkan Injil di sana. Dan dia juga berkunjung selain untuk berkhotbah, menceritakan firman Tuhan, dia juga membaptis orang. Selain membaptis, dia juga membantu orang dalam hal perjamuan kudus dan juga memperdamaikan orang-orang di sana yang waktu itu sering kali berantem bertikai. Nah, waktu kunjungan di sana Joseph Kam mengenal seorang perempuan yang membantu melayani di sana. Perempuan ini bernama Sarah. Dia ini adalah keturunan dari Indonesia Belanda. Bagaimana Sarah ini bisa belajar bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Dan Joseph Kam menikah dengan Sarah. Mereka berdua bersama-sama melayani Tuhan di daerah Maluku. Dan kalau dilihat semakin hari perjuangannya, semakin giat, semakin semangat, semakin banyak tugasnya. Joseph Kam minta tolong ke lembaga NZG untuk mengirimkan orang-orang yang lain untuk datang sini untuk bantu. Lalu mulailah di sini di Indonesia bagian timur ini bagaimana menjadi pusat pengkabaran Injil. Orang-orang yang datang ke sana untuk dipersiapkan untuk mengabarkan Injil dilatih lagi oleh Joseph Kam dan juga dibantu oleh Sarah istrinya. Sarah istrinya ini membantu dalam hal untuk melatih berbahasa Melayu. Karena orang itu kan orang di sana kan orang Belanda. Orang Belanda nggak semuanya bisa bahasa Indonesia. Mereka belajar lagi memperdalam firman Tuhan dan belajar lagi bahasa Indonesia agar mereka bisa menceritakan bahasa Indonesia kepada orang-orang banyak. Dan setelah itu Joseph Kam pergi lagi ke tempat yang namanya Minahasa. Nah, udah pergi ke tempat Minahasa menceritakan firman Tuhan sudah selesai? Belum. Joseph Kam pergi lagi ke tempat yang namanya Sangirta Laut. Masih di daerah Maluku. Udah selesai? Belum. Masih lanjut lagi ke Korea. Dia masih pergi lagi sampai ke daerah timur untuk menceritakan firman Tuhan. Lelah, sangat lelah. Capek, sangat capek. Bahkan bisa sampai memparuh-paruhkan nyawa. Tetapi Joseph Kam tetap setia, tetap taat dalam hal mengajarkan Injil. Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan serius. Kita juga mau belajar seperti Joseph Kam, serius, sungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam hal ibadah,
dalam hal memuji Tuhan, dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Koko Cici nggak bisa lihat, tetapi Tuhan yang di atas bisa melihat apa yang kita perbuat. Marilah kita belajar bersama-sama seperti Joseph Kam dalam hal bersungguh-sungguh baik itu yang tadi telah Korean sebut. Lalu lanjut lagi setelah ke tempat itu, Joseph Kam mau lanjut lagi tuh ke tempat wilayah Maluku bagian tenggara sana, bagian tenggara ujung sana. Tetapi karena Joseph Kam mengalami penyakit yang cukup parah, Joseph Kam tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Maluku Tenggara dan harus balik lagi ke Ambon. Dan sampai di akhir hidupnya pada tahun 1833, sampai di akhir hayatnya, Joseph Kam dikenang sebagai misionaris Maluku, sebagai pengkabar Injil Maluku yang begitu hebat, begitu rajin, begitu bersemangat, begitu penuh senyuman, begitu dengan semangat mengabarkan Injil kepada orang banyak, dan semakin banyak orang lagi boleh mengenal firman Tuhan. Dari yang tadinya cuma sedikit, 1, 2, 3, 5, 10 orang, sampai menjadi ribuan orang yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh ikut percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat. Sampai di akhir hayat Joseph Kam, di makamnya Joseph Kam atau di nisannya Joseph Kam, banyak orang mengenang dia, sampai dikenangnya dia di makamnya ini dibuat sebuah gereja yang sampai sekarang masih berdiri di Maluku sana. Bagaimana semakin banyak jemaat lagi, semakin banyak orang lagi yang boleh percaya firman Tuhan. Tuhan bisa memakai siapapun, orang dari negara manapun, mengabarkan Injil dimanapun, termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu sampai hari ini, kenapa kita bisa tahu Alkitab? Kenapa kita bisa sampai tahu firman Tuhan? Kenapa kita bisa mengerti? Karena semua itu berkat Tuhan. Tuhan telah mengutus banyak sekali misionaris, orang-orang pekabar Injil untuk datang ke sana, dan ke sini, ke Indonesia, ke Ampera. Dan sampai saat ini Kokorian bisa menceritakan ke adik-adik, dan suatu saat pun Kokorian percaya adik-adik pun bisa menceritakan firman Tuhan kepada orang banyak, agar semakin banyak orang lagi boleh percaya. Seperti Joseph Kam yang boleh bersemangat mengabarkan Injil kepada banyak orang, dan semakin banyak orang boleh percaya dan diselamatkan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh banyak belajar mengenai firman Tuhan, dan kami boleh belajar mengenai satu tokoh yang begitu bersemangat dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh mengabarkan Injil sampai dengan Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan, tolong pakailah kami agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang sungguh-sungguh rajin taat beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.